Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Quran dengan Ustaz Gonzales Hasibuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita hidayah, Allah berikan kita iman, Allah berikan kita taufik sehingga kita bisa melaksanakan pengajian kita pada malam yang kita banggakan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, majelis taklim pada malam yang berbahagia ini. Minggu kemarin kita mempelajari atau membahas tentang firman Allah yang bercerita tentang masalah penciptaan manusia yang akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke-34. Maka kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرا ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Rekan-rekan majelis yang kami muliakan, minggu kemarin kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat fasajadu untuk sujud kepada Nabi Adam. Dalam artian sujud di sini bukan sujud seperti sujudnya kepada Allah, akan tetapi arti sujud di sini adalah tunduk atau menghormati Nabi Adam. Akan tetapi ada satu golongan atau bisa dikatakan satu individu yang tidak mau sujud atau tunduk, yaitu illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia nggak mau tunduk? Karena di dalam ayat lain dikatakan, saya diciptakan dari tanah. Dia diciptakan dari tanah. Wa ana, dan saya diciptakan dari api. Oleh karena itu saya lebih mulia. Dan iblis itu mengatakan, saya ini lebih tua. Saya lebih dulu diciptakan daripada Adam. Jadi tidak mungkin saya tunduk. Nah, inilah sebenarnya kalau ada manusia yang mengatakan, ambo yang pertama, lebih dulu ambo makan asam garam daripada beliau. Nah, ini adalah sifat iblis. Saya lebih tua daripadanya. Mangalo awak diajarinya. Nah, ini sifat iblis. Tak boleh kita ikuti yang semacam itu. Jadi dari siapapun nasihat itu, walaupun dari anak kecil, tetap kita dengar, apalagi nasihat jika nasihat itu adalah nasihat yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulna ya Adamu, dan Allah itu berfirman kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, askun, maka tinggallah kamu, wa zaujukal jannah, wa zaujuka, zaujah,
Zaujah itu artinya pasangan atau istri. Tinggallah kamu bersama istrimu jannah di surga ini. Wa kula minha, dan makanlah semuanya, kalian makanlah berdua. Minha, makanan yang ada di surga, rogodan haitsu syi'tuma, sebagaimana kalian berdua kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam dan istri Nabi Adam, yaitu yang kita kenal dengan Hawa. Tinggallah kamu di surga, makanlah seluruh apa yang kamu kehendaki, semuanya. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati hadza syajarah. Ini pohon syajarah. Jadi di dalam penafsiran itu dikatakan syajarah itu syajaratul khuldi, yaitu buah khuldi. Jangan engkau dekati. Di sini artinya adalah takroba. Kalimatnya adalah jangan dekati, jangan dimakan. Nah, soalnya kalimatnya bukan la takul, jangan engkau makan. Tapi kalimatnya adalah la takroba, berarti jangan engkau dekati. Dan sama dengan ini, la takrobuz zina, jangan engkau mendekati zina. Jadi kalimatnya adalah jangan mendekati. Berarti mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Zina tadi kalimatnya jangan engkau berzina, nggak ada kalimatnya jangan engkau berzina, tapi jangan mendekati zina. Dalam artian mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Begitu dengan ini, wala taqraba, jangan engkau dekati. Didekati saja pohon itu tidak boleh, apalagi memakan buahnya. Nah, ini jadi kalau istilah-istilah di kampung-kampung kita mungkin janganlah nakik-nakik ke pohon tu angker tu, jangan nakik ke situ. Nakik aja nak boleh, apalagi memanjaknya. Sesudah itu jangan kau dekati, fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau dekati pohon itu, orang-orang yang menjadi yang zalim, atau artinya orang yang akan mengingkari perintah Allah. Nah, inilah salah satu sifat. Tadi seluruhnya sudah diperintahkan memakan semuanya, cuma satu yang tidak boleh. Nah, yang satu itu saja tidak bisa dipatuhi, apalagi sudah banyak. Makanya sebenarnya kita ini, kalau misalnya semuanya sudah diperbolehkan, atau misalnya dalam pemerintahan ada aturan, semuanya boleh dilakukan, tapi cuma satu yang tidak boleh dilakukan, pasti juga orang melanggar yang satu. Karena apa? Penasaran dia, kenapa yang satu ini tidak boleh dilakukan? Oke. Nah, sesudah itu apa kata Allah? Fa'azallahum asy-syaitan. Kemudian setan menggelincirkan mereka. Siapa yang menggoda Nabi Adam? Tentu adalah iblis. Iblis yang awalnya tadi tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka dia itu dikategorikan menjadi orang menjadi wakana minal kafirin, dan kamu termasuk golongan orang kafir, kata Allah. Apa janji iblis dengan Allah? Janji iblis dengan Allah itu setelah dia dicap menjadi kafir, iblis itu kan berjanji dengan Allah, wahai Allah, biarlah saya menjadi kafir, asal penuhi permintaan saya. Apa permintaan iblis? Yaitu jangan engkau matikan aku sampai hari kiamat. Jangan matikan aku sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya nanti tidak akan mau masuk ke dalam neraka sendirian, maka saya akan ajak hambamu masuk bersama saya. Nah, maka janji itu dipenuhi oleh Allah. Makanya iblis itu nggak pernah mati, setan nggak pernah mati, tapi dia berkembang, dan dia nanti matinya di hari akhirat.
Itu dia iblis. Jadi setelah iblis berjanji dengan Allah tidak akan dimatikan, maka iblis itu sudah mulai melakukan kegiatan pertamanya. Apa kegiatan pertamanya? Adalah menggoda Nabi Adam dan Hawa. Fa'azallahuma syaitan, kemudian setan menggelincirkan mereka berdua. Fa'akhrajahuma, dari dalam surga. Fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan mereka berdua. Fa'akhrajahuma, huma di situ itu artinya Nabi Adam dengan Hawa. Dikeluarkanlah Nabi Adam. Mimma kana fi, dari apa yang kenikmatan yang mereka berdua tinggalkan di dalamnya. Jadi ternyata iblis itu tidak suka dengan Nabi Adam dan Hawa yang tinggal di surga. Maka Nabi Adam, iblis menggoda. Kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat atau di dalam cerita-cerita tentang Nabi Adam itu, banyak cara yang dilakukan oleh iblis untuk menggoda Nabi Adam. Nah, banyak cerita-cerita yang mengatakan bahwasanya Nabi iblis itu berdialog dengan Nabi Adam. Kamu tak penasaran Nabi Adam, kenapa Allah itu apa kamu? Kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon itu? Kamu tak penasaran? Nah, akhirnya Nabi Adam, saya taat kepada perintah Allah. Akhirnya dia masuk kepada Hawa, digodanya pula Hawa. Akhirnya karena mereka penasaran, sambil digoda oleh iblis, mereka dekati. Akhirnya di dalam beberapa penafsiran mereka memakan buah tadi. Ketika mereka memakan buah tadi itu, maka celakalah mereka. Jadi sebenarnya banyak cerita-cerita yang berbeda-beda tentang masalah buah kulli tadi. Jadi yang penting mereka makan. Nah, tidak ada sejarahnya Nabi Adam memakan buah kulli tersangkut di lehernya gitu. Nah, itu tidak ada, itu cerita Israeliat. Hawa dimakannya buah kulli itu tersangkut, tidak ada, itu cerita-cerita bohong. Dan itu cerita Israeliat. Memang sering diceritakan oleh para ustaznya kan Pak. Nabi, kenapa kita pakai jakun? Karena dulu Nabi Adam memakan buah kulli itu tersangkut di lehernya. Akhirnya ada jakun kita. Itu tidak ada dalilnya. Dan itu setelah diteliti ternyata itu cerita Israeliat. Cerita Israeliat itu adalah cerita Israel yang masuk ke dalam agama Islam. Dan itu sering diyakini oleh umat Islam. Sering diyakini. Nabi Adam dimakannya tersangkut di dadunya, makanya pada situ sudah dadu. Dari malu dan secara akal tak mungkin. Nah, itu hanya cocok logi kata orang. Dan itu dalilnya tidak ada. Dan itu cerita Israel yang masuk ke dalam cerita-cerita Islam. Oke, jadi yang terpenting itu adalah dimakan mereka dan mereka itu diusir. Nah, sesudah itu ada juga penafsiran. Nah, ini adalah sebenarnya perjalanan Nabi Adam. Perjalanan Nabi Adam supaya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga untuk dibuang ke muka bumi. Karena kalau seandainya tidak dimakannya buah kulli tadi, berarti Nabi Adam itu akan abadi di dalam surga. Kalau abadi di dalam surga, itu otomatis kita ini tidak ada, dan kita ini ada mungkin berada di dalam surga. Sedangkan Allah itu tadi berencana ingin menjadikan Nabi Adam itu atau manusia khalifah di muka bumi. Jadi ini adalah hanya perjalanan Nabi Adam supaya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga dan dibuang ke dunia ini. Dan dia dibuang ke dunia ini, maka dapatlah fungsi dia tadi. Nah, maka setan tadi menggoda. Sesudah wakulna bitu, dan kami berfirman, kulna bitu, turunkanlah
atau campakkanlah ke muka bumi. Ba'duhum li ba'din aduun, sebagian dari keturunan kalian, li ba'din aduun, dari sebagian keturunan kalian yang lain. Aduun adalah musuh. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di muka bumi, fil ardi, di muka bumi, mustaqarrau, yaitu tempat yang tinggi, wa mata'un ilahin, dan kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Jadi Nabi Adam setelah dicampakkan ke muka bumi, satu di timur, satu di barat. Nah, Nabi Adam di timur, sedangkan Hawa di barat. Akhirnya mereka saling mencari sampai ratusan tahun mereka berjumpa. Akhirnya mereka berjumpa. Berjumpanya ya di dalam riwayat itu berjumpanya di bukit di kota Mekah itu ada namanya bukit apa namanya? Bukit apa? Bukan bukit Tursina. Tapi ada satu bukit, ada Jabal Rahmah. Nah ini Jabal Rahmah. Ada di Mekah itu namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu namanya adalah bukit kasih sayang. Kenapa dikatakan bukit kasih sayang? Karena di tempat itulah Nabi Adam dan Hawa berjumpa. Sudah berapa tahun Nabi Adam dan Hawa dipisahkan? Kalau dipikir-pikir, betapa sepinya mereka. Dibuang ke dunia, penghuni dunia ini yang namanya manusia cuma mereka berdua. Satu di barat, satu di timur. Kira-kira bagaimana cara makan mereka, bagaimana kita tak bisa memikirkan. Cuma Allah yang tahu, karena itu adalah kehendak Allah. Akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah, dan Nabi Adam itu kesalahannya tadi cuma satu, yaitu mendekati buah kuldi tadi atau pohon tadi. Maka Nabi itu sampai 40 tahun berdoa kepada Allah. Dalam riwayat itu kalau salah 40 tahun Nabi Adam berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam. Rabbana zalamna itu doa Nabi Adam. Ada nanti doa yang lain. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika. Ada yang lain doa-doa nabi-nabi yang lain itu ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kalau doa Nabi Adam itu adalah doa Rabbana zalamna itu doa Nabi Adam. Itu terus dipanjatkan selama 40 tahun kepada Allah. Akhirnya baru dia diampuni oleh Allah dan mereka berjumpa dengan Hawa. Nah, itulah di Jabal Rahmah. Oke, berikutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat itu, mereka sudah hidup dan sudah mempunyai anak. Nah, mempunyai anak, ada namanya anaknya Kabil, ada namanya Habil. Dan nanti mereka itu akan kawin silang. Habil punya kembaran, Habil pun punya kembaran. Jadi bagaimana cara menikahkan mereka? Menikahkannya silang. Disilangkan. Misalnya kembaran Habil dengan kembaran Qabil. Disilangkan. Nah, karena kembaran Qabil ini adalah seorang yang cantik, sedangkan kembaran yang Habil ini kurang cantik, maka si Qabil ini nggak setuju. Jadi mereka dinikahkan. Karena tidak sesuai. Maka disitulah nanti terjadi pertumpahan darah pertama di muka bumi. Oke, berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih. Kemudian Adam menerima apa yang diterima oleh Nabi Adam min rabbih dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat atau doa, fataba alaih, maka Allah menerima tobat alaih atas Nabi Adam. Karena Nabi Adam sering membaca Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana. Terus diucapkan oleh Nabi Adam
akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Maka pelajaran yang kita ambil dari di sini adalah kita pun yang hidup di muka bumi ini tidak boleh terlepas dari doa Nabi Adam ini. Dan ini kita harus hafal. Rabbana zolamna ini harus kita hafal. Kapanpun kita berdoa, doa ini tetap kita panjatkan. Rabbana zolamna ini adalah doa minta ampun kepada Allah. Jadi sebenarnya doa itu cuma dua yang paling Rabbana zolamna dengan Rabbana atina satu. Ya, Rabbana zolamna itu adalah minta ampunan. Kalau Rabbana atina itu minta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sudah selesai. Jadi inti doa itu cuma itu aja. Makanya kalau kita berdoa nggak boleh tinggal Rabbana zolamna. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya dia siapa? Allah huwa tawwabur rahim. Dialah Allah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Di sinilah kita membuktikan bahwasanya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah, Nabi Adam, kalau kita lihat kesalahannya cuma satu, yaitu tidak patuh atas perintah Allah. Jangan mendekati pohon. Cuma satu kesalahannya, langsung dibuang dari surga. Sedangkan kita tidak tahu berapa banyak dosa kita. Kita tidak tahu berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Kita tidak tahu berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Jadi bagaimana caranya kira-kira? Nabi Adam cuma satu, tapi doanya 40 tahun. Rabbana zolamna. Sedangkan kita kadang-kadang enjoy, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, tidak merasa punya maksiat, enjoy saja. Yang terpenting adalah sering berdoa kepada Allah dan ingat Allah itu adalah huwa tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Tergantung kepada kita, apakah kita taubat atau tidak. Dan yang harus kita pahami adalah taubat itu bukan cuma sekali. Jangan kita beranggapan taubat itu sekali, tidak boleh. Taubat itu harus berkali-kali. Maksiat hari ini taubat, maksiat lagi taubat, maksiat lagi taubat, maksiat lagi taubat. Kayak gitu cara umat Islam ini. Kadang-kadang banyak pemahaman di tengah masyarakat kita, untuk awak taubat tu, untuk apa taubat? Besok ke maksiat sama dia. Jadi tunggu saja dulu taubat besok salah. Puas-puaskan setelah bermaksiat dulu baru tahu taubat ini salah. Karena di dalam konsep kita pun Rasul mengatakan barengi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Jangan barengi perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Kalau ada lah aku maksiat itu gini pagi, dah, ampunnya bertaubat. Tapi tempo sore ke malam ke maksiat lo dia. Anjak maksiat salah dulu, baru taubat. Ini tidak boleh. Maka konsepnya adalah di dalam benak kita itu jangan kita menganggap taubat itu cuma sekali, tidak boleh. Taubat itu harus berkali-kali. Bagaimana kalau saya maksiat sekarang Ustaz? Ya kalau maksiat taubat lagi. Tapi saya sudah taubat maksiat lagi. Ya taubat lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan itu taubat tambah lado tuh. Biarlah dulu taubat tambah lado daripada tidak. Gini, saya berprinsip seperti itu. Dan memang kalau saya baca-baca di dalam buku apa itu kayak gitu, pemahamannya seperti itu. Biarlah taubat tambah lado daripada tidak. Istilahnya, biarlah lambat solat daripada tidak solat sama sekali. Nah, saya tidak sama dengan solat, misalnya anak-anak solat bermain-main. Biarlah dia bermain-main solat dulu daripada tidak sama sekali. Prinsipnya kayak gitu. Jangan kita ambo solatku dulu menunggu khusyuk, ambo solatku menunggu hatiku bersih.
Ambo sholatku menunggu fokus. Tidak bisa. Kapan kita tidak tahu kapan kita bisa sholat bagus. Kita tidak tahu kapan sholat kita fokus. Kita tidak tahu kapan sholat kita khusyuk. Jadi laksanakan aja dulu. Mau khusyuk atau tidak, yang penting laksanakan dulu. Itu prinsip kita dalam beragama itu. Jadi kalau misalnya maksiat kita pagi, taubat langsung. Malamnya maksiat lagi, besok taubat lagi. Kayak gitu terus. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun yang menjamin kita ini bisa bertaubat besok pagi. Kalau ditunggu besok, aku besok tidak usah taubat. Tidak ada jaminan dari malam ke pagi awak hidup. Jadi kalau dapat langsung taubat. Tak mana tahu ketika kita taubat itu kita dipanggil oleh Allah. Insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Daripada nunggu-nunggu. Ambo sama dengan orang banyak perempuan. Kenapa engkau nggak pakai jilbab? Ambo ko sabananya lain yo baju nggak. Tapi hati ko alun manarin mo le do. Hati ambo ko alun elok le do. Nah, bahkan ada orang berprinsip yang mengatakan jilbabi dulu hatimu baru kepalamu. Tidak bisa. Bagaimana cara menjilbabi hati itu? Dan perintah menjilbabi hati itu tidak ada. Tidak ada perintah menjilbabi hati. Yang diperintah berjilbabi itu adalah bagi perempuan adalah kepala, bukan hati. Nah, bahkan kemarin kami diskusi, Bang, bagaimana cara menjaga hati. Nah, kalau saya mengatakan menjaga hati itu adalah, kan di dalam Al-Quran itu nafsu, jiwa. Bagaimana cara menjaga jiwa? Cara menjaga jiwa itu adalah jangan paksakan hati dulu baik. Tetapi jaga dulu tangan kita jaga. Otak kita jaga. Kaki kita jaga. Apalagi ucapan kita jaga. Mata kita jaga. Telinga kita jaga. Insya Allah hati akan ikut, akan baik. Tapi kalau kamu ambo menunggu hati baik, tapi tangan kita tetap mencilok menyurang, kapan hati itu akan baik? Jadi nafsu di situ itu artinya bukan hati, tapi nafsu itu artinya jiwa. Jiwa itu adalah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mana yang harus diperbaiki dahulu? Nah, secara zahir perbaiki yang nampak dulu. Jangan yang di luar, jangan yang di dalam tadi diperbaiki. Insya Allah kalau kita menjaga tangan kita dari mengambil harta orang lain, dah kita jaga kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat maksiat, kita jaga tubuh kita ini, kita bersihkan tubuh kita ini, insya Allah hati kita akan ngikut. Jadi tidak boleh kita menunggu hati. Kalau kita menunggu hati dulu baik, kira-kira kapan hati akan baik? Kalau anggota tubuh kita ini masih berbuat yang dilanggar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu konsepnya. Konsepnya seperti itu. Jangan kita menunggu hati dulu, tapi kerjakan dulu yang di luar ini. Insya Allah hati akan tertutup, akan terbuka, akan bersih. Nah, jadi anggota tubuh kita ini menjaga hati sebenarnya. Menjaga hati, bukan hati menjaga anggota tubuh. Ini terbalik. Kadang-kadang pemahaman orang seperti itu. Bukan hati. Contoh, kita berpakaian seperti ini. Ini tujuannya apa? Tujuannya menjaga hati. Nah, berpakaian pun kita atur cara berpakaian kita itu menjaga hati kita. Gak mungkin, maaf, saya pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai topi. Gak mungkin nanti pas saya pulang langsung mampir di lapau-lapau domino, nggak mungkin kan? Berarti topi saya ini menjaga hati saya. Sebenarnya saya ingin masuk di situ. Orang main domino situ mencari dulu. Lain ada hati awak kan situ, tapi dijaga oleh pakaian. Apa kata pakaian? Jangan kamu di situ. Kamu kan pakai topi. Kamu kan pakai kain sarung. Nggak mungkin kamu di situ. Jadi itulah gunanya kita berpakaian dengan baik supaya hati kita terjaga. Nah, ini. Jadi
perbaiki dulu yang di luar, insya Allah yang dalam akan mengikut. Inilah yang dinamakan dengan ampusikum. Wala apa tadi masalah fatalaqu Adamu min rabbih. Maka Allah menerima taubat Nabi Adam dan dia diberikan ampunan. Innahu huwas tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, itu makanya tadi kita tidak boleh menunggu-nunggu taubat. Sering-sering bertaubat karena Allah itu suka sekali kepada orang yang bertaubat. Cuman kalau sudah bertaubat, baru kita jagalah supaya tidak jatuh lagi. Cuma itu aja. Dan sedikit lagi di berikutnya adalah qul nahbitu minha jami'a. Jadi Allah itu berfirman, kami berfirman lagi, bitu minha, turunlah kalian ke bumi. Minha jami'a dan semuanya. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masalah keluarlah dari surga ini, tinggallah di bumi dulu. Fa imma ya'tiyannakum, kemudian jika ya'tiyannakum datang kepada kalian minni dari aku hudan. Nah ini namanya hudan. Hudan itu adalah petunjuk. Faman tabi'a, maka siapa yang mengikuti atau taat tabi'a hudaya, maka aku akan berikan petunjuk. Fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada khaufun, rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak mereka bersedih hati. Jadi kalau kita sudah diberikan oleh Allah petunjuk, kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak ada rasa takut di dalam jiwa kita. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ini ada nanti penyakit-penyakit yang diberikan oleh Allah, tetapi kalau dia beriman, sehebat apapun penyakit, dia akan santai aja, dia nggak akan risau gitu. Nah, di situ juga kita diperintahkan fala khaufun tadi itu, kita diperintahkan tidak boleh takut. Baik itu takut dengan kemiskinan, baik itu takut dengan penyakit, bahkan kita ini tidak boleh takut dengan kematian. Ada orang muslim, orang yang beriman tidak boleh takut kepada kematian. Kenapa kira-kira kita nggak boleh takut dengan mati? Karena takut pun awak, mati itu akan datang. Jadi lebih baiklah awak tidak takut gitu. Takut pun awak datang juga. Terkecuali kalau misalnya awak takut awak tidak tibonyo dong. Baru itu baru. Tapi ternyata kalau takut awak ini tiba juga. Itu lebih baik awak tidak takut. Lebih baik kita tidak takut. Nah, cuman jangan pula kita ini terlalu menyombongkan diri. Wah, gua nak takut mati dong. Wah, gua nak takut mati dong. Tetapi pas kita azan, saya nak solat dong. Ini namanya kamu nak takut mati dong. Itu kenapa nggak solat? Ada itu solat pun awak kan mati juga. Jadi itu tak boleh. Jadi kan maksudnya itu adalah mati itu akan datang. Maka tugas kita itu adalah mempersiapkan diri. Bagaimana caranya supaya nanti mati itu dalam keadaan baik. Muslimah kata dalam hadis itu. Jangan nekat. Ya, dia tidak takut mati katanya, tapi sholat enggak, puasa enggak. Seharusnya ya yang kayak gini tuh orang yang takut mati tuh. Kamu takut mati tak? Kamu takut mati. Kenapa? Karena amal aku tidak boleh. Jadi tapi kalau kita takut mati tidak, saya nggak takut mati. Karena memang perintahnya begitu. Nah, maka
ada orang yang membuktikan ucapannya saya tidak takut mati, berarti dibuktikannya dengan ibadah, dibuktikannya dengan perintah sholat, dibuktikannya dengan puasa. Inilah orang-orang yang tidak takut mati. Ini adalah salah satu ikhtibar bagi kita bahwasanya tidak ada rasa takut bagi orang-orang yang beriman. Dan memang kalau kita lihat, kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, apapun yang terjadi dia santai aja. Bahkan kita yang ngeri melihatnya, tapi dia santai saja. Mau masuk penjara pun santai dia, apapun santai dia, karena dia sudah dia serahkan semuanya kepada Allah. Hanya kadang-kadang kita yang melihat aja yang takut. Dia sendiri dia nggak takut. Apapun cacian dan makian semua orang, dia santai aja. Sedangkan kita masih ini adalah kategori orang-orang yang beriman. Maka siapa yang menghendaki hidayah tadi, maka Allah berikan hidayah. Jadi kita sebenarnya yang menghendaki. Kalau kita yang menghendaki hidayah, berarti kita harus mencari. Hidayah itu tidak boleh ditunggu. Hidayah itu tidak boleh didiamkan. Tetapi hidayah itu harus dicari. Di mana tempat hidayah itu? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ini, kita hadir di taklim. Sama dengan kami pun, kami penceramah ini sebenarnya nggak boleh ceramah terus. Kalau ceramah terus, hidayah itu akan menjauh. Maka tempat-tempatkan sesekali mendengarkan. Makanya saya pun kalau pribadi, kalau rutin tiap Jumat hadis, saya pun sendiri tidak merasa bagus. Kalau hadis, yang ketiga itu kalau dapat kita sebagai pendengar. Karena kalau kita menyampaikan dengan mendengar itu rasanya beda. Saya kalau mendengarkan hadis kayak gini rasanya adem hati kita. Rasa mendapatkan kesejukan gitu, seperti dapat siraman gitu. Tapi kalau kita menyampaikan terus, kapan kita mendengar? Itu sebenarnya mendengar pun menyampaikan tidak boleh kalau berketerusan tanpa pernah mendengar. Nah, ini adalah sebagai bahan renungan bagi kita semua. Mungkin itu saja dulu karena sholat pun sudah masuk. Jadi sampai di sinilah cerita Nabi Adam, masalah mulai dari ayat 30 sampai 38. Inilah tentang masalah cerita Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.